Q&A bersama sahabat Yesus Ministry. Yesus tidak menghukum, tapi mengampuni. Ya, shalom saudara-saudara, sahabat-sahabatku. Ini ada pertanyaan masuk dari sahabat kita dan begini pertanyaannya. Shalom Pak, mau bertanya nih mengenai kisah perempuan yang berbuat zina di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Di ayat yang ke-11 Yesus mengampuni dan bukan menghukumnya. Bukankah itu artinya Tuhan tidak adil? Karena Tuhan tidak menghukum orang yang jelas-jelas sudah melakukan kesalahan, ya, lebih tepatnya dosa. Oke, baik, jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Ya, pertama-tama saya ucapkan shalom. Ya, pertanyaan saudara ini pertanyaan yang sangat baik. Saudara-saudara, tindakan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai yang ke-11 sama sekali bukan tanda ketidakadilan. Ada beberapa hal penting untuk kita pahami. Yang pertama, para penuduh itu bertindak dengan motif dan prosedur yang salah. Kenapa? Karena mereka ingin menjebak Yesus, bukan benar-benar menegakkan keadilan. Yohanes 8 ayat 6. Proses hukum yang benar menurut Taurat itu tidak dipenuhi. Kemudian yang kedua, Yesus tidak menoleransi dosa. Dia tidak berkata bahwa perbuatan itu benar, melainkan memberi peringatan tegas dengan mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ayat 11. Pengampunannya selalu diiringi panggilan untuk pertobatan. Yang ketiga, Yesus saat itu datang sebagai juru selamat, bukan sebagai hakim sipil. Dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Nah, di dalam bahasa Yunani, menggunakan kata bahasa Yunani, ude ego sekrino, artinya aku tidak menjatuhkan vonis kepadamu. Saudara-saudara, tujuan kedatangannya adalah untuk menyelamatkan, ayat yang ke-17. Yohanes 3 ayat 17. Dan penghakiman akhir akan dilakukan pada waktunya. Sekarang yang keempat, keadilan Allah tetap ditegakkan melalui salib Kristus. Roma 3 25-26 menjelaskan bahwa Allah adil sekaligus membenarkan orang berdosa melalui pengorbanan Kristus. Hukuman atas dosa tidak dihapuskan begitu saja, tetapi ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Seperti apa yang dikatakan oleh John Gill. John Gill berkata, Kristus tidak datang untuk mengutuk dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan olehnya. Dia menegur dosa, namun memberikan kesempatan untuk bertobat. Itu kata John Gill. Saudara-saudara, ketika orang percaya berdosa, Allah membenci dosanya, tetapi mengasihi orangnya. Seperti yang saya katakan tadi, hukuman atas dosa tidak dihapuskan begitu saja, tetapi ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Oh ya, ini ada sedikit catatan tambahan ya. Jadi di sini tadi Alkitab tidak pernah menyebut bahwa perempuan dalam Yohanes 8 itu adalah seorang pelacur. Ayat 4 hanya menyatakan bahwa dia tertangkap basah berbuat zina. Nah, kata Yunani yang dipakai adalah moikio, ya, moikio. Artinya apa? Artinya hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan sah dalam pernikahan. Nah, jika dia memang benar-benar seorang pelacur, biasanya Alkitab itu memakai atau menggunakan kata porne, itu yang kata porno itu ya. Tetapi kata itu tidak digunakan di sini. Jadi kita tidak punya dasar untuk menyebut dia seorang pelacur. Nah, yang pasti dia telah melakukan dosa perzinahan dan Yesus memanggilnya untuk meninggalkannya. Seperti apa yang dikatakan oleh John Calvin, kita tidak boleh menambahkan detail yang tidak tertulis, melainkan fokus pada pesan utama. Yaitu apa? Pengampunan Kristus selalu diiringi panggilan untuk bertobat dan hidup kudus. Amin. Amin. Oke, baik, kiranya penjelasan saya ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa di Q&A berikutnya. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.